Makasih banyak ya, Mbak. Besok lagi ya. Hehe. Pasti dong, Mbak. Kuenya kan enak. Udah jadi favorit teman kantorku. Ya udah, aku pamit kerja dulu ya, Mbak. Hati-hati ya. Paket, Mbak, atas nama Ibu Dian. Oh, itu punya mertuaku, Bang. Udah dibayar ya? Belum, Mbak. Ini paketnya COD. Emangnya berapa, Bang? 354.000, Mbak. Wah, banyak juga ya. Bentar ya, Bang. Aku panggil dulu mertuaku. Wah, cepat juga ya sampainya. Sini nak paket ibu. Udah nggak sabar nih pengen unboxing. Makasih ya nak. Dewi, kamu bayarkan dulu ya ini paketnya. Soalnya Doni belum ngasih ibu uangnya. Pakai uangmu dulu ya. Tapi Dewi nggak ada uang segitu, Bu, di rumah. Ini juga kue Dewi belum habis, Bu. Ya kan kamu bisa transfer dulu tukang paketnya kan? Masa gitu aja nggak bisa mikir sih? Bilang aja, kamu tuh nggak mau bayarin paket ibu kan? Kamu tuh jangan pelit-pelit gitu dong. Sama mertua sendiri loh, Wi. Kan uangmu nanti diganti sama anakku. Masa sih uang segitu aja kamu nggak punya? Tiap hari kamu jualan, masa nggak punya tabungan sih? Bayar dulu ya, Wi. Jangan bikin malu, ibu mau masuk dulu. Nggak sabar pengen unboxing paketnya. Uang paketnya minta aja sama menantuku ya, nak. Heran, punya mantu kok pelit amat. Bang, aku transfer ya. Ya Allah, ini sudah yang kelima kalinya aku yang bayar paket ibu. Bukannya pelit sih, tapi uangku nggak pernah mau diganti sama Mas Doni. Padahal kan uang itu mau aku putar lagi buat modal. Alhamdulillah, kue-kueku sudah pada habis. Wah, kue-kuemu udah pada habis ya, Wi? Cepet banget ya? Loh Mas, kemana motormu? Kok jalan kaki? Wi, capek banget aku loh jalan kaki dari bengkel. Motorku rusak lagi, Wi. Kue kamu udah pada ludes semua ya? Laris banget kayaknya ya. Iya, Alhamdulillah habis. Tapi capek juga. Dari pagi subuh berdiri terus. Bagus dong. Berarti kamu lagi ada uang kan? Langsung ke intinya aja ya, kamu Mas. Hehe, ya maksudnya aku butuh sedikit aja sih buat bayar bengkel. Pinjam dulu ya, Wi. Nanti aku ganti deh. Nanti kapan yang kamu maksud, Mas? Nanti tahun depan? Atau nanti pas aku udah mati? Ya kan kita suami istri. Gak usah hitung-hitungan gitulah, Wi. Lucu kamu ya. Justru kamu tuh yang hitung-hitungan sama aku, Mas. Harusnya kamu yang nafkahin aku. Bukan aku yang terus-terusan jadi ATM kamu. Ya udahlah, Wi. Intinya sekarang aku butuh uang. Ada nggak? Nggak ada, Mas. Hah? Masa nggak ada sih? Ini kue aja habis semua loh. Kamu tahu nggak, Mas? Aku baru aja transfer buat bayar paket ibumu. Mana sini uang paketnya? Ya itu kan buat orang tua aku, mertuamu wajar lah. Wajar kamu bilang. 5 kali aku sudah bayarkan paketnya. Nominalnya bukan sedikit loh, Mas. Uang itu hasil aku berdiri dari subuh sampai siang begini. Kamu nggak pernah kasih aku uang. Tapi aku disuruh tanggung semuanya. Bahkan buat keluargamu. Ya udah, aku cari di lain aja. Baguslah. Terserah aja sana. Kamu jangan nyusahin aku terus ya, Mas. Punya suami kok nggak ada harga dirinya? Udah nggak nafkahin, malah minta terus sama istri. Jam 2 pagi. Saat orang lain masih terlelap, Dewi sudah bangun, memulai harinya. Dengan mata berat, ia mengaduk adonan demi adonan, sendirian di dapur. Bukan karena ingin kuat, tapi karena harus, karena suaminya memilih berhenti memberi nafkah. Sejak tahu Dewi bisa menghasilkan uang sendiri, dari subuh hingga pagi, Dewi terus berjuang, menahan lelahnya sendirian. Baru pulang pasar, Bu? Ya Mbak, buru-buru ke sini. Takut kehabisan soalnya. Hehehe. Iya sih, Bu. Kalau nggak cepet-cepet bakalan kehabisan. Kuenya 10 biji ya Mbak, dicampur-campur aja. Bentar ya, Bu. Saya bungkuskan dulu ya.
Makasih ya, Bu. Besok lagi ya. Ya, Mbak. Sama-sama ya. Loh, ada Mbak Nina di sini. Mau ngapain dia pagi-pagi ke sini ya? Jangan-jangan mau pinjam uang. Ah, kabur ah. Aku mau ke dalam dulu. Dek, kamu hari ini nggak kerja kah? Loh Mbak, ngagetin aja. Kok tiba-tiba banget kamu ada di sini? Kapan datangnya Mbak? Aku kok nggak terasa ya? Ya, kamu kebiasaan. Kalau sudah main HP, nggak sadar sekeliling. Tumben pagi-pagi ke sini, ada apa Mbak? Anu, Dek, Mbak mau pinjam duit? Kamu ada nggak? Mbak, butuh banget nih. Minggu depan, Mbak ganti deh. Wah, ada sih Mbak. Tapi gajiku belum keluar. Tapi coba deh, aku pinjamin dulu duit sama si Dewi. Dia kan tiap hari jualan. Pasti dong duitnya banyak. Kamu serius, Don? Mau pinjamin duit sama Dewi? Tenang aja Mbak, kalau aku yang ngomong, pasti dia mau dong. Bentar ya Mbak, aku ngomong dulu sama Dewi. Loh, Dewi mana ya? Dewi, sini dulu deh. Ada yang Mas mau omongin nih. Cepetan, buruan. Kenapa, Mas? Ada orang mau beli kue ya? Kemana orangnya? Enggak, ini Mbak Nina mau pinjam duit. Kamu punya duit kan? Pinjamin dulu lah, Mbakku. Kesian dia. Jauh-jauh ke sini loh, Wi. Mau pinjam duit? Iya, Wi. Nggak banyak kok. Cuma 1 juta aja, Wi. Apa? 1 juta? Gak ada, Mbak. Kalau segitu, kalau mau 100.000 aja, Mbak. Loh, kok bisa sih? Enteng banget kamu ngomong begitu, Wi. Dia itu kakakku loh, Wi. Bisa-bisanya kamu mau ngasih cuma 100.000 aja. Apa kamu nggak malu? Aku yang malu, Wi. Loh, kamu kok marah-marah sih, Mas? Aku sih nggak malu ya. Kalau kamu malu, kamu aja yang pinjamin. Jangan selalu kamu sodorkan ke aku. Kamu ya, Wi. Selama kamu jualan, nggak pernah sama sekali kamu ngirimin aku kue-kuemu. Apa kamu udah ngerasa banyak duit ya? Jadi sok banget kayak begini. Heran aku. Pelit banget sih sama saudara sendiri. Mbak, kamu ngomong begini karena kamu nggak tahu rasanya. Jadi aku, Mbak. Yang pelit itu bukan aku. Tapi ini, saudaramu ini. Aku kasih tahu kamu ya, Mbak. Aku ini istrinya nggak pernah mau dinafkahi. Mentang-mentang, aku sudah punya penghasilan. Suamiku sudah lepas tanggung jawabnya. Loh, kamu kok jadi nyambung ke situ sih, Wi? Ya, biar saudaramu tahu, Mas. Bukan aku yang pelit, tapi kamu. Dan aku nggak pernah tuh megang uang gajimu. Loh, kamu kok bikin kue lagi sih? Iya, Bu, alhamdulillah. Ada yang pesen 100 biji, Bu. Buat acara kantor kayaknya. Ibu ini lapar loh, Wi. Kenapa kamu kok nggak masak dulu sih? Maaf ya, Bu. Dewi belum sempat masak, Bu. Kalau Ibu lapar, Ibu minta belikan makan aja sama Mas Doni. Wi, selama kamu jualan nih ya, kamu tuh nggak pernah loh ngasih ibu uang, Wi. Apa kamu nggak kepengen ngasih ibu uang nih? Gimana ya, Bu? Selama Dewi jualan, mohon maaf ya, Bu. Yang ngasih makan Ibu sama Mas Doni kan hasil jualan Dewi. Yang bayar listrik juga Dewi. Beli kebutuhan rumah juga Dewi. Belum lagi paket-paket Ibu. Dewi juga yang bayar kan? Maksud kamu apa, Wi? Ibu belum tahu ya, Bu. Mas Doni kan gak pernah lagi ngasih uang nafkah ke aku, Bu. Mas Doni lebih memikirkan uang bulanan Ibu daripada aku, Bu. Ya kan wajar dong kalau Doni begitu sama ibu. Dia kan anak ibu. Kamu kan cuma istrinya. Apalagi penghasilanmu banyak juga kan? Masa sih kamu tega sama suamimu? Kamu sudah punya penghasilan sendiri kok. Masa sih masih mau dinafkahin lagi? Jangan serakah dong kamu, Wi. Harusnya kamu tuh juga setoran tiap hari sama ibu, supaya usahamu itu selalu lancar. Ini kok malah mengeluh sih? Kamu tuh harusnya bersyukur, masih bisa tinggal di sini, di rumah ibu. Kalau bukan tetangga-tetangga di sini, mana mungkin kue-kuemu itu bakalan laku keras. Ini tuh juga berkat ibu, Wi. Ibu promosiin kue-kuemu ke tetangga-tetangga. Dasar kamu tuh ya, gak ada terima kasihnya sama mertua. Sudah, sekarang sisakan 20 bungkus buat teman-teman ibu. Ibu mau arisan di rumah teman ibu. Maaf ya, Bu. Dewi nggak bikin lebih. Ini hitungannya sudah pas, Bu. Kenapa Ibu nggak ngomong sebelumnya sih, Bu? Halah, banyak alasan aja kamu tuh ya, Wi.
Emang dasarnya kamu pelit kok. Oh, ibu ngatain aku pelit ya? Oke bu, mulai sekarang aku bakalan pelit betulan. Jangan kaget ya bu, percuma juga baik, kan gak pernah dianggap juga. Wah, ini nih. Baru yang namanya makanan. Enak banget nih kelihatannya. Iya kan? Mampu aja tuh istrimu beli makanan enak begini. Begitu tuh, malah mengeluh. Dasar nggak pernah bersyukur. Ayo bu, kita makan. Udah nggak sabaran pengen ngunyah. Wi, ini kamu beli makanannya ya? Enak banget kayaknya. Iya mas, aku gak sempet masak, jadi aku beli aja. Gitu dong Wi. Nah kan, kamu nggak aku kasih uang aja. Kamu masih mampu kok. Buktinya, kamu bisa beli makanan enak begini. Ini nih, baru namanya istriku. Oh jelas dong mas, menuhin semua kebutuhan rumah aja aku mampu kok mas. Apalagi, kalau cuma sedekah makanan enak tiap hari, buat kamu sama ibu, alhamdulillah banget. Allah mampukan aku loh mas. Iya kan bu? Loh, kok mati lampu? Ini mati lampu? Atau token listrik habis ya? Bangun Wi. Mati lampu ini loh. Wi, kamu sudah isi token listrik belum sih? Apa sih mas? Ganggu aja orang tidur. Isi dulu sana token listrik tuh, mati lampu ini. Aku nggak bisa scroll tok-tok loh. Kamu aja yang isi mas, aku nggak megang uang. Loh, kok aku sih? Biasanya kan kamu yang isi. Kalau kamu butuh wifi sekarang, ya kamulah yang isi. Jangan aku terus dong. Ya tapi kan kamu juga pakai listrik buat bikin kue loh Wi. Nggak mas, aku lagi libur bikin kue. Udah sana, isi aja sendiri. Uangku juga udah aku kasih ke ibuku kok. Emangnya kamu aja yang bisa begitu? Ya udah deh, aku yang isi token listriknya. Tapi, abis ini aku minta jatahku ya Wi. Oh, nggak semudah itu ya mas. Loh, kenapa? Kamu mau dapat dosa besar ya? Kalau nggak mau ngelayanin suamimu. Ini tuh kewajibanmu sebagai istriku, Wi. Emang dosa besar sih mas, kalau aku abaikan kewajibanku. Tapi, sekarang ini posisinya ya. Kamu sendiri aja nggak pernah menunaikan kewajibanmu sebagai suami. Gimana aku mau ikhlas? Kamu pun nggak peduli dengan nafkahku. Jadi aku nggak bisa juga ngasihkan apa yang kamu minta mas. Kok bisa sih kamu ngomong begitu, Wi? Makanya kalau main HP itu, jangan selalu ngelihat cewek-cewek joget. Gunakan juga buat dengerin ceramah. Biar kamu tahu dan paham, suami itu harus seperti apa. Dan mencontohkan apa buat istrinya. Jangan taunya selalu menuntut, padahal kewajibannya sendiri diabaikan. Jangan salahkan aku ya. Gara-gara kamu menolak, kalau sampai aku cari di luaran sana. Ya terserah kamu mas. Aku ngomong begini biar kamu paham, tapi kalau kamu sampai melakukan sesuatu di luaran sana, kamu juga kok yang dapat dosanya. Ingat ya mas, kita ini sudah tua. Kamu bisa berpikir kok, lagian bukan kamu aja yang bisa. Aku juga bisa kok nyari di luaran sana kalau aku mau. Tapi buat apa? Mending aku cari uang yang banyak bikin bahagia diriku sendiri. Mas, aku mau ngomong serius sama kamu mas. Ya, kamu ngomong aja, Wi. Aku mau kita pisah aja mas. Ini demi kebaikan kita berdua ke depannya. Kamu yakin kita mau pisah, Wi? Iya mas, gak ada juga yang bisa dipertahanin. Anak juga kita gak punya kan? Aku nggak yakin sih, kalau kamu bisa pisah dari aku, kamu aja nggak punya siapa-siapa. Apalagi kamu nggak punya tempat tinggal. Mau tinggal di mana kamu? Kamu gak usah khawatir mas. Aku bukan anak kecil kok. Aku mau tinggal di mana nanti. Itu sudah jadi urusanku. Ah, masa sih? Aku sih nggak yakin kalau kamu mampu pisah dari aku. Ya kita lihat aja mas. Kalau kamu mau pisah, urus saja sendiri ya. Aku nggak mau keluarin uangku buat ngurus surat perpisahan. Tenang aja mas. Kamu tinggal duduk manis di rumah kok. Sombong banget kamu, Wi. Palingan juga kamu cuma gertak aku aja kan? Mana mungkin kamu berani pisah dari aku?
Akhirnya aku bisa hidup tenang. Aku nggak main-main loh, Mas. Aku izin pamit ya, Mas. Barang-barang yang aku bawa ini, barang yang kubeli dengan uangku sendiri kok, Mas. Oh iya, sampai jumpa lagi di pengadilan ya, Mas. Aku sudah urus semuanya kok. Dewi minta maaf ya, Bu. Kalau selama ini Dewi ada salah, Dewi pamit ya. Akhirnya, Dewi memilih berhenti bertahan. Dengan uang hasil keringatnya sendiri, ia mengurus semua surat perpisahan yang dulu tak pernah ia bayangkan. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia sudah terlalu lama kuat sendirian. Ia tak lagi takut kehilangan, karena yang paling penting baginya kini adalah kewarasan dan kebahagiaan dirinya sendiri. Dan saat langkah itu benar-benar diambil, bukan air mata yang tersisa, melainkan rasa lega, seperti lepas dari beban yang selama ini mengikatnya. Hari demi hari berlalu. Dewi bangkit. Toko kecil yang dulu ia rintis dari lelah dan air mata, kini berdiri megah, penuh tawa, dan harapan baru. Dan tanpa perlu membuktikan apa-apa, hidupnya sudah menjadi jawaban bahwa ia bisa hidup tanpa bergantung, berdiri tanpa ditopang, dan bahagia tanpa seseorang yang dulu pernah ia perjuangkan.